Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan hari ini jam 3.22, setengah 4. Kita sudah ada di Daan Mogot. Kita mau melangsungkan perjalanan. Trip hari ini lumayan jauh teman-teman. Dari Jakarta sampai dengan ke Semarang. Kalau kita nggak lewat tol, jaraknya itu sekitar 500 km. Dari Jakarta ini kita terus ke timur, menyusuri Pantura, lewatin Cirebon, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Alas Roban, sampai nanti tiba di kota Semarang. Ini merupakan episode 1 dari perjalanan touring Trans Jawa yang akan kita lakukan bareng ini dia, motor kesayangan CB150R. Oke, dan sekarang dan Bogor ini masih sepi-sepinya. Sengaja kita berangkat pagi, tadi bangun jam 2, kita berangkat jam 3.20 tadi ya. 3.20, harapannya kita nggak kena macet sampai lepas Bekasi, dan estimasi mungkin sekitar 10 jam perjalanan. Nanti berhenti, saya akan berhenti di daerah Indramayu, Subang, Indramayu, lalu Palimanan, dan kita biasa sih saya coba makan siangnya di Tegal, di KLC Tegal. Oke teman-teman, enjoy ya perjalanan ini. Nah teman-teman, ini kondisi Daan Mogot jam setengah 4 kurang 6 menit. Dan Mogot ini karena di jalan arteri, jadi nggak pernah sepi. Mau jam berapapun kita OTW itu nggak pernah lowong. Maksudnya nggak pernah sepi dari hiruk pikuk kendaraannya. Jam segini itu adalah jam-jamnya kedatangan dari bis-bis malam buat daerah timur. Tadi saya papasan sama Rosalia Indah, ada 2 ya. Nggak tahu itu dari seperti dari arah Solo. Biasanya nih kalau siang jangan harap kita bisa dapetin jalan selowong ini ya, karena Daan Mogot padatnya bukan main. Oke, dari Daan Mogot kita nanti lewati Harmoni, terus Juanda, Gunung Sahari, sampai ke Jatinegara, dan kita nyusulin rel sampai ke Bekasi. Lihat nih teman-teman tuh, truknya banyak. Ya, dan Mogotnya rasa Pantura. Oh ya, ini sedikit info, bensinnya sudah saya penuhin. Kapasitas tangkinya 12 liter. Kemarin sih waktu pas isi di dalamnya masih sisa sekitar 4 liter. Jadi saya pas ngefullin cuma bayar 70.000 atau berapa ya? Sekitar 7, sekian liter lah. Gitu. Nah kalau untuk perjalanan sendiri sih harusnya CB ini irit ya. Kita lihat nanti saya bakal isi bensin di mana. Harapannya sih isinya nanti aja deh pas di Semarang. Karena di trip pertama kali dari Semarang itu masih sisa 2 bar. Nah nggak tahu deh di trip sekarang sisanya berapa. Tadi kita berangkat 3.20, sekarang 3.38, kita udah di Pasar Senen. Cepet banget. Kalideres Pasar Senen cuma 18 menit. Ini sesuatu yang mustahil untuk dicapai di jam biasa, di jam normal ya, jam siang. Oke, kita ada Pasar Senen, kita nyusurin jalan Gunung Sahari, terus sampai ke Jatinegara. Biasanya teman-teman saya tuh ini baru kali pertama sih berangkat ke timur pagi banget ya. Kalau ke Bandung sih ya setengah 5 biasa saya berangkat lewat Serpong. Cuma kalau ke daerah Semarang, Solo biasanya saya berangkatnya pulang kerja itu langsung, terus nginep dulu di Kerawang. Karena saya rada malas kalau bangun subuh sebenarnya. Jadi kalau berangkat dari Kerawang itu saya startnya jam 6, setengah 7 pagi lah. Udah rada terang gitu ya. Cuma karena kemarin itu saya ada ngisi sesi renungan di seminar anak-anak muda, jadi nggak memungkinkan deh kalau berangkat malam ya. Jadi ya udah, pengalaman baru lah untuk coba berangkat subuh, dan not bad berangkat subuh. Cuma ya itu harus berusaha tidurnya itu ada PR ya, karena badannya excited mau berangkat. Jadi bisa benar-benar merem dan lewat itu PR.
Tapi bersyukur tadi bisa tidur lah sekitar 4 jam. Jadi pagi ini lumayan segar, dan juga tadi saya udah sarapan, minum vitamin. Ya, lancar lah semoga perjalanan ini. Jam 3.47 kita udah sampai Cipinang. Tadi udah lewatin Jatinegara. Nah, ini kita nyusurin pinggiran rel teman-teman sampai ke Bekasi. Sebenarnya kita bisa lewat Kalimalang, cuma kalau saya pribadi lebih suka lewat jalur ini karena begitu keluar nanti lepas stasiun Bekasi kita udah langsung masuk ke Pantura, jadi tinggal lurus aja. Nah, ini dulu kali pertama saya touring ke Solo lewat sini, saya nyasar teman-teman, karena itu ada beberapa flyover ya di ruas ini ya. Nah, menjelang daerah Cakung itu saya malah ngambil yang naik, karena ada tulisannya Bekasi. Ternyata itu ngarahinnya ke Pulau Gebang, terus saya nyasar deh. Nah, cuma sekarang karena udah pro, karena udah beberapa kali, ya udah kita pokoknya ngikutin jalan yang tinggi rel ya, ambil arahnya ke arah stasiun Kota Bekasi. Itu yang lebih aman. Ini kita udah sampai di Klender. Terus kita, wah kalau berangkat pagi gini nih seger banget. Dan yang menyenangkan ternyata jam 4, jam 3 gitu jalanannya nggak sepi-sepi banget lah teman-teman ya. Dan juga penerangan lampu kota daerah Jakarta ini udah proper, jadi kita nggak perlu merasa was-was ya. Kita sebentar lagi memasuki perbatasan masuk ke kota Madya Bekasi. Ini nggak ada lampu rem, terus motor ini belok kiri kanannya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oke, ada perbaikan apa ini? Jam 4 kurang 2 menit alias 3.58 kita udah sampai di stasiun Bekasi. Ini dia Bekasi kota teman-teman. Cuma 40 menit Kalideres Bekasi dengan total jarak 40,3 kilo. Prestasi. Oke, dari sini kita udah memasuki jalur Pantura teman-teman. Kita tinggal lurus dari Bekasi. Kota yang akan kita singgahi selanjutnya adalah kota Kabupaten Karawang, lalu kota Kecamatan Cikampek. Dan di Cikampek ini pecah jalur. Kalau kita ke kanan, ke selatan, kita akan masuk ke Purwakarta arah Bandung, tapi kita akan ambil lurus ke arah Ciasem, Subang, Pamanukan, Indramayu, Cirebon, dan seterusnya. Yuk lanjut yuk, jangan ngantuk ya teman-teman, ikutin trip reportnya. Oke, ini saya udah pasang hazard teman-teman. Kenapa pakai hazard nih kalau di lampu merah begini? Walaupun ini kosong gak ada orang, sebisa mungkin kita taat ya. Ini pasang beginian supaya memberi sinyal kepada kendaraan di belakang kita kalau kita tuh mau berhenti ya. Malam-malam gini tuh masih gelap, subuh gini, takutnya orang ngantuk atau gimana gitu ya. Oke, hijau, gas, lanjut. Hazardnya matikan. Cus. Oh, pasar ternyata guys. Pasar apa nih? Pasar Bekasi. Ini kalau lewat pasar subuh-subuh gini saya jadi ingat sama rumah di Bandung, karena rumah saya dekat pasar Ciroyom teman-teman. Nah, pasar Ciroyom Andir itu kalau subuh malah jadi ramai banget. Wah, senang nih kalau lihat ke pasar kayak gini ya. Cuma dulu sering ikut mama pagi-pagi subuh ke pasar, cuma karena udah kuliah lalu merantau lalu kerja ya kali ya bangun subuh-subuh cuma buat ke pasar. Sekarang mah belanja pakai sayur box aja karena males ke pasar. Teman-teman, kita udah masuk di Tambun ya, lepas Bekasi Timur tadi, dan aduh lampu jalannya meninggal semua. Jadi ini gelap banget. Saya takutnya ada lubang. Ini saya pacu kecepatan standar aja tuh 70 ya. Jangan lebih, nanti berabe. Tuh, gelap banget. Entah kelihatan apa-apa. Ini kemana nih? Halo Pemda. Ini lampu jalannya kok mati? Konslet kali ya? Atau apa nih? Ini padahal jalannya bergelombang banget. Tuh, ada beginian. Jadi better kita pelan-pelan aja deh di ruas ini.
Ya 4.20, tepat 1 jam setelah menempuh jarak 58,4 km kita udah sampai di Cikarang. Ini di pasar depan SGC, Sentra Grosir Cikarang. Ternyata kalau pagi subuh nih makan badan jalan juga ya. Pantesan dulu kalau zaman arus mudik sebelum ada tol nggak kebayang nih padatnya kayak mana. Teman-teman, jam 4.33 kita udah masuk Kabupaten Kerawang. Nah, di depan kita nih ada mas-mas tadi nyelip nih yang pakai CBR, platnya si G. Sepertinya juga tim mudik ya, tim touring ke mana dia? Ke daerah Tegal. Oke. Sip, hijau. Lumayan ya, dari Kalideres ke Kerawang jaraknya 73,5 kilo. Ini, dan ini udah jam 4.47, udah mau jam 5. Dan sepanjang tadi mulai dari Kerawang itu saya barengan nih, tandeman sama mas-mas yang naik CBR di depan. Dia CBR kan CBR 250 cc, dan kalau dari platnya dia plat G, kayaknya mau ke daerah Tegal gitu. Nah, enaknya kalau kita touring itu adalah ya lewat jalur Pantura ini sering ketemu dengan teman-teman sesama touringers ya. Biasa kalau berhenti di pom bensin nanti ngobrol-ngobrol tuh, mau kemana, tujuannya, bla 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 bla. Ya, jam 5 kurang 1 menit udah sampai di Cikampek kita. Tadi udah lewatin stasiun Cikampek, dan sekarang kita terus mengarah ke timur lewatin Simpang Jomin. Dan saya masih tandeman teman-teman sama mas-mas yang naik CB di depan. Tadi sepanjang perjalanan sampai ke Cikampek itu juga banyak teman-teman touringers ya yang pada kayak Matic, ada Vario, Beat. Mereka kayaknya mau ke daerah Tegal juga tuh karena platnya G semua. Langitnya udah mulai terang. Ini sebenarnya saya pengen pipis nih, cuma rada kagok karena lagi asik. Nanti deh berhentinya sekalian ya. Kalau nggak di Subang, di Indramayu kita berhenti rehat, sekalian minum dan juga cek HP. Wow. Nah, ini teman-teman kalau udah mau masuk Cikampek, nah udah banyak truk. Dan sebenarnya kalau tadi perjalanan dari Jakarta sampai ke Cikampek ini kiri kanannya kita nggak nemuin ada sawah ya, jadi cuma gedong-gedong doang. Waduh. Oke, masuk tadi, nggak masuk saudara. Ya harus bersabar ya, karena di jalanan begini yang penting itu adalah safety. Nih banyak truk-truk berhenti nggak jelas. Yuk, konsentrasi. Kalau ngantuk berhenti. Ini abis ini kita masuk Ciasem kalau nggak salah. Iya, saya lihat di peta sih kecamatan setelah ini adalah kecamatan Ciasem, Subang. Langitnya udah lumayan terang, nggak tahu cuaca bakal gimana, tapi hopefully cuacanya bakal ya, namanya juga musim hujan ya. Saya juga nggak expect aneh-aneh sih, nggak expect cerah gimana. Kalaupun hujan udah bojas hujan. Toh ini kan sebuah keniscayaan ya teman-teman ya, kita hidup di Indonesia yang cuma ada 2 musim. Kalau nggak kemarau ya hujan, jadi ya memang harus siap-siapin sama jas hujan kalau memang touringnya pas musim hujan. Karena ya kan nggak mungkin ya tiba-tiba turun salju di Indonesia ya, musimnya aja cuma 2. Hai, kita langitnya udah mulai terang teman-teman. Ini udah masuk, harusnya udah masuk Kabupaten Subang ya kalau nggak salah ya, daerah Ciasem. Ya, los. Nah tadi tuh ada jalan, karena tadi masih lumayan gelap teman-teman, gelombangnya nauzubillah itu gundukannya saya nggak kelihatan, terbang lah saya ini. Nah, salah satu tips yang harus dipegang oleh teman-teman yang touring harus ya adalah kita harus waspada ya, megang stang jangan lengah, karena kalau ada lubang begitu atau gelombang
Kalau kita buat menghindar agak repot. Bisa sih menghindar ya, cuma kadang nggak segampang itu buat menghindar. Ya, nah, jadi kalau memang terpaksa banget kita harus menghantam lubang lah, gelombang lah, kita ready gitu ya. Tangan kita nggak kaget. Oh iya benar teman-teman, ini kita udah masuk daerah Subang. Jalanannya bergelombang. Kemarin terakhir April lewat sini kayaknya nggak separah ini deh. Pup. Nah, ini dia. Dan temannya kalau udah di Pantura kayak gini, truknya gede-gede. Biasa yang memang masuk Pantura adalah truk yang kecepatannya di bawah. Nah, baru Subang guys. Ini baru Subang. Berarti tadi masih daerah Kabupaten Kerawang. Nah, truk-truk yang lewat Pantura adalah truk yang kecepatannya di bawah 60 km per jam. Kenapa? Karena kalau lewat Cipali nggak boleh, ya. Terlalu pelan mereka bisa membahayakan kendaraan-kendaraan lain yang lebih ngebut, yang lebih cepat. 5:09 udah sampai di Ciasem. Kita udah menempuh perjalanan 113,7 kilo dari Kalideres. Ini sebelum 5:30 kita udah nyampe di Subang. Berarti berapa jam Bu ya? Sekitar 1,5 jam lah udah nyampe daerah Subang. Hopefully 2 jam dari sekarang kita udah bisa nyampe di 2-3 jam lah ya, nyampe di Palimanan. Oke guys. Jalannya mulai rada gelombang lagi. Ini dia Pantura Vibes. Truknya, jadi jalur Pantura nih ya memang jalurnya para truk ya. Karena mobil-mobil mah udah pada lewat tol teman-teman. Kalau lewat Pantura jaraknya dia tuh rada naik ke Indramayu, jadi secara jarak kalau udah di peta dia nambahnya lumayan, nambah sekitar di atas 50 kilo untuk jarak tempuhnya. Yuk, waduh. Enaknya kalau berangkat jam segini pagi, ini masih adem. Kalau berangkatnya udah rada siang mah di sini panas teman-teman. Kan pinggir laut ya, pesisir. Jadi nggak aneh kalau bakal haredang bahasa Sundanya mah. Alias subuh. Truk pembawa mobil. Ya, truknya banyak. Ya, salah satu tips teman-teman kalau kita ngelewatin kendaraan besar, kita perlu sadar diri kalau kita bawa motor adalah kita ini makhluk kerdil ya. Apalah kita dibandingkan truk-truk yang gedenya segede gaban gitu. Nah, karena gede gitu, ada kecenderungan kita kurang terlihat oleh truk. Jadi, aduh kucing Tuhanku. Kalau memang melewatin truk, kita boleh kasih tanda ya, entah itu lampu dim atau mau kasih klakson singkat ya tadi, itu juga boleh ya. Tujuannya ya kita memberi tanda aja supaya si truk itu kalau kita di kirinya itu ada kendaraan lain yang mau lewat. Ya, kita udah di Sukamandi, Subang. Sekarang jam 5.19. Ini udah terang ya. Kalau di kantor kayaknya di Kalideres baru terang jam 6:10. Ini udah, orang Sunda bilang ini udah caang baranang alias mencerang. Wow. Enggak keburu. Oke, nah ini nih balapan Pantura adalah truk. Balapan truk. Ya tuh teman-teman, truknya. Tapi justru ini yang bikin gak ngantuk sih. Terus kalau ada yang nanya touring sejauh tuh gimana gak ngantuk, caranya ya satu, menikmati perjalanan biar gak ngantuk. Lalu kalau ngantuknya datang ya nyanyi-nyanyi ya. Cuma nyanyinya nggak saya rekam di sini, nanti merusak suasana perjalanan kita guys. Kayak ini kita mau susul truk ini, tapi ini si truk hijau mau nyusul truk depannya juga. Yo sok mangga, yuk.
beri jarak, jangan terlalu mepet ya. Kalau kita supaya kalau ada something itu kita ada antisipasi. Nah, oke, kita terbebas dari satu truk. Sekarang kita mau salip si truk hijau ini. Kenapa kalau truk lebih baik disusul, teman-teman, kalau memungkinkan? Karena kalau kita di belakang truk, pandangan kita terbatas. Kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi di depan sana. Plus kita juga nggak tahu bakal ada lubang atau enggak. Jadi kalau bisa disusul ya kita susul aja truknya ya. Oke, ini masih banyak ya truk lagi. Truknya panjang, bannya tuh, ya Allah. Ini kalau udah siang enak, lubang-lubangnya kelihatan, tambelannya belah mana. Kalau masih gelap mah nggak kelihatan ya. Lampu motor terang juga nggak terlalu kelihatan, kecuali kita pakai lampu pesawat nurun, jadi baru bisa kelihatan. Tuh, aduh, lubangnya, meni gede. Yuk, gas. Oke. Baterai kamera sudah lumayan berkurang. Nanti kita berhenti saat baterainya mau habis nih. Oke. Nah, truk. Si Tayo. Nah, depannya Tayonya warna putih. Tayo mah bus deng ya. Truk mah bukan Tayo, nggak tahu apa namanya. Yuk, siap-siap ambil kiri. Oke. Los. Kasih tanda. Kita susul. Iya, kita masuk di Kecamatan Blanakan, Subang, jam 5.23. Langit semakin terang. Oh ya, biar gak ngantuk, selain tadi nyanyi-nyanyi, ya jangan lupa sarapan teman-teman kalau touring. Jangan biarkan kalian touring dengan perut kosong ya. Selain berbahaya, nanti bikin gak konsen dan nggak bagus juga buat kesehatan perut gitu. Lalu yang kedua adalah minum ya, jangan lupa. Tadi saya udah minum lumayan banyak, makanya ini pengen pipis. Jangan biarkan tubuh kita dehidrasi. Apalagi ya tips biar nggak ngantuk? Ya banyak sih ya, tiap kita punya tipsnya masing-masing. Terus tidur cukup ya, itu penting banget teman-teman. Jangan karena pengen touring terus badannya diforsir, nggak tidur-tidur. Nah, itu malah bahaya, celaka. Nah, ini di kiri kita ada pekuburan. Ya, masih banyak truk. Kita mau selip-selip lagi. Ambil kanan. Oke, ambil kiri, kosong. Oke, ambil kanan lagi. Kasih tanda. Sip. Gas. Ya, di kanan kita semburat kemerahan langit. Fajar telah merekah, teman-teman. Hari yang baru telah tiba. Kasih setia Tuhan, rahmatnya hadir bagi kita. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton vlog saya ini dimanapun kalian berada, sehat-sehat selalu buat kalian ya. Semoga hari kalian enjoyable, menyenangkan. Ada perbaikan jalan.
Ini baterai kamera masih oke nggak? Oke, baterainya tinggal 2 strip. Oh ya, ini saya juga ngerekamnya pakai kamera Brica B Pro ya. B Pro ini kamera action yang murah, tapi nggak murahan-murahan banget lah teman-teman. Hasilnya oke kok ya. Ini cuma dengan catatan, saya pernah coba pakai di kecepatan rekamnya yang 60 fps ya. Kalau pakai yang 60 fps malah jadi gambarnya teh rada banyak bercak-bercak ya. Jadi ini saya pakai 30 fps, lalu exposure saya naikin 2. Dan hasilnya not bad kok. Apalagi kalau kita cuma lihat dari HP ya, itu udah bening lah. Walaupun memang secara kualitas jauh lah kalau dari GoPro. Tapi kan ada harga, ada rupa ya. Budgetnya cuma mampunya sejutaan, ya udah beli Brica gitu. Kalau budgetnya 3 juta 4 juta boleh lah beli SJ Cam ya. Kalau udah Sultan 5 juta ke atas ya monggo mau beli GoPro. Dan pakai Brica ini dengan harga 1,3 saya beli. Ini yang udah dapat EIS-nya ya. Jadi udah ada stabilizer. Kalau nggak ada stabilizer ini pasti lompat-lompat, goyang-goyang, bikin puyeng nonton videonya. Dan ini udah dapat mikrofon, terus dapat case waterproofnya dan lain-lain ya. Jadi worth it lah dengan harga segitu. Cuma baterainya memang boros teman-teman. Ini satu baterai nggak nyampe sejam lah untuk perekaman ya. Cuma kalau pakainya kayak ini potong dari tadi rekam dari kali deres ya, ini masih baterainya sisa 2 bar, masih lumayan. Cuma kalau dipanjer terus-terusan nggak dimati-matiin ya dia kurang dari 50 menit udah off. Ini saya bawa 4 baterai. Baterainya murah teman-teman, yang orinya itu harganya 60.000. Jadi ya kalau pengen coba beli action cam, Brica ini bisa jadi pertimbangan. Makanya ini cor-corannya lumayan panjang. Ini di kiri tuh ada rumah makan Pantura yang sudah mati karena nggak banyak lagi kendaraan yang lewat sini guys. Yang lewat sini cuma truk paling. Matiin dulu ya. Ya banyak banget teman-teman perbaikan jalan di Pantura ini. Ini Pemanukan 5 kilo lagi, kita dipatok sih Jakarta 136 kilo jaraknya. Ya berarti benar ya, ini 533 ini mah jamnya 141,7 dari Kalideres sampai ke ini kecamatan apa nih, Pemanukan lah ya, anggaplah. Oh, Sukasari ya. Kita nyampe Pemanukan, masuk Pemanukan nih naik flyover aja. Ayah, aku benci ini kalau jalannya begini. Ini motor jadi ngegeo teman-teman kalau kayak gini teh. Pasir, ngeri. Ya, akhirnya. Nah, kalau masuk Pemanukan naik jalan layang aja biar langsung Pantura apa lebih cepat. Kalau lewat bawah lewat pasar biasanya padat. Kita udah lewatin Patimban ya, Patimban tadi, Pelabuhan Patimban Subang udah kita lewatin. Inilah suasana Pantura ruas Subang Indramayu. Lawang. Ini kita udah masuk perbatasan Indramayu. Nah lihat nih, ini banyak orang-orang yang mengemis koin ya. Ini kalau saya bawa motor memang susah saya mau ngelempar koin, tapi biasa mereka ngambilin koin dari yang dilempar sama para pengendara. Kayaknya udah tradisi ini. Kalau liputan mudik biasa dulu sebelum kali tol Cipali ini pasti masuk liputan mudik. Oke, kita udah di Kabupaten Indramayu, cepat sekali. Nggak nyampe 3 jam, 2 jam sekian ya kita udah masuk Indramayu. Ini kalau berangkatnya nggak subuh pasti bisa sampai 5 jaman baru nyampe sini karena macet. Yuk nyalip perut lagi. Wah, ada rombongan touring juga nih teman-teman Vespa. Berangkat jam berapa ya mereka dari Jakarta? Asik bener. Nge-vlog juga. .554 kita udah sampai di Patrol Indramayu. Patrol ini juga biasa jadi tempat liputan mudik.
patrol. Truk lagi, truk lagi, truk lagi. Ini truk bawa bahan chemical, kayaknya bahan kimia. Yuk masuk. Oke, lurus Cirebon, kanan Hercules. Hercules Kabupaten Indramayu. Nah, ini ada bis-bis Cirebonan yang ya bis Cirebonan sih biasa keluar-keluar di Pantura ya, jarang yang full tol Cipali. Toko-tokonya masih tutup karena masih pagi banget. Hampir jam 6, 5.55. Amazing banget nih. Udah 166 kilo kita. Cuma ini jadi pertanyaan. Waktu pertama kali naik CB, waktu motor ini baru umur 2 bulan, itu saya touring ke Solo juga. Nah, waktu itu isi full dari Kalideres, dan bensinnya itu baru kurang satu strip itu di kilometer 100 berapa ya? 180-an itu. Ini tadi di kilometer 140 udah kurang satu strip. Ya umur lah ya. Tapi hitungannya masih irit lah. Untuk motor dengan tenaga kayak gini, 1 liternya di atas 40 kilo itu udah oke lah, itu oke banget. Dulu saya pakai MX 2009, karburator, ya itu boros tuh. 1 liternya paling 30-an kilo doang. Ya ini terus kayaknya muatannya rada berlebih ya. Ini cukup riskan, teman-teman, beresiko. Kalau kita nemuin truk yang secara muatan itu kayak over capacity, lebih baik kita beneran jaga jarak deh. Ya nyelip truk lagi, overtake ini. Ya kanan, kasih tanda los. Oke, depan masih ada truk bawa mobil. Iya, ini pada ke kanan dah. Bisa dilihat dari tadi teman-teman, banyaknya memang cuma truk ya, kendaraan pribadi, mobil-mobil kecil nggak terlalu banyak. Paling yang lewat sini mobil-mobil tuh yang mau ke Jatibarang, yang mau ke Arjawinangun. Kalau memang tujuannya langsung ke Semarang, Solo, Surabaya, Jogja sih biasanya memang lewat langsungnya tol. Wah, halus banget, udah di aspal enak. Yuk. Wah, ini kalau buka kaca anginnya gede banget. Tutup lagi ya, guys. Nah, di kiri kita ini udah laut Jawa, cuma di Eratan ini ada sih pantai ya, tuh ada pantai, cuma kita nggak mampir. Nah nanti di pembensin saya juga sekalian deh mau coba isi bensin, saya mau coba fullin, nah kira-kira biar tahu dalam jarak 176 kilo ini ya, itu udah ngabisin berapa liter. Nanti kita bagi, jadi kita tahu 1 liternya itu konsumsinya berapa, 1 liter itu bisa muat untuk berapa kilometer secara detail ya. Nah ini dia di kiri jalan pemakaman teman-teman, pemakaman. Ini pemakamannya luas kiri kanan. Kayaknya kalau malam gelap banget sih, karena ini lampunya nggak ada lampu jalan. Ini Jalan Raya Parean tulisannya. Aduh, perbaikan lagi. Ya, kita udah di kandang haur jam 6:11. Nah, dengan banyaknya pasar dan perbaikan ini dapat dibayangkan dan dipastikan kalau saat mudik lebaran ya, dan nggak ada tol, macetnya nauzubillah ya, bagai neraka, pasti macetnya gila nih. Oh, ini banyak banget. Oh ya, ketemu lagi perbaikan.
Ada truk pecah ban di kanan jalan. Lagi. Wah, ini mah kayaknya hampir di semua ruas nih perbaikannya. Isi tank bagnya apa aja? Jeng 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 jeng. Ini dia kamera, masker, vitamin. Itulah kan. Oke, ini isi bensin di low bener 41.000, 4,5 liter. 4,5 liter, teman-teman. Berarti total kalau ini 4,5 liter, tadi jaraknya 100 berapa ini? 190, 4,5 liter. Berarti ya taruhlah 4 liter lah ya, berarti 200 bagi 4 ya, itu kan irit sih, hampir 50 kilo untuk 1 liternya. Well done CB. Nah, cuma yang unik adalah walaupun tadi cuma ngurang 1 bar, ternyata udah ngurang 4,5 liter. Ini jam 7 kurang 8 menit. Tadi kita udah pipis, buang air kecil, terus makan fit bar, ngemil, minum tolak angin, ganti baterai kamera, dan ya sekitar 15 menit tadi ngasih makan kucing juga. Habis dari ini rutenya adalah kita masuk Jatibarang, lalu Arjawinangun, lalu Cirebon. Harapannya bisa masuk Cirebon sebelum jam 8 ya kalau keburu ya, lalu masuk Tegal sekitar jam 10 lah, hopefully. Kita udah sampai di Jatibarang jam 7 lebih 6 menit. Kalau ke kiri ini bisa juga ke Jawa Tengah lewat Karangampel. April kemarin saya lewat Karangampel. Nah, cuma sekarang karena kondisi jalan gak macet, udah kita lewat Arjawinangun aja. Tujuh 17 kita melewati ruas jalan Jatibarang Arjawinangun. Ini truknya rada lumayan teman-teman, karena jalannya udah lebih padat ya, karena udah semakin siang, jamnya orang aktivitas. Nah tuh, dan juga banyak bis-bis yang berhenti kayak gini. Jadi tadi truk-truk gede mereka motong ambil kanan. Ya, itu terlihat samar di kamera ya. Di pojok kita sedang berjalan mengarah ke Gunung Ciremai. Jam 7.26 kita sudah masuk di Pasar Arjawinangun. Ini kita udah masuk wilayah Kabupaten Cirebon, teman-teman. Sedikit lagi kita masuk Palimanan, lalu Kota Cirebon, lalu habis Kota Cirebon itu Tanjung ya, lalu Brebes. Jam 7.48 kita udah masuk di Cirebon kota, di Pleret. Nah, di sini rada suram teman-teman karena panas satu ya. Pada baru jam 8 ada panasnya. Selain itu udah padat. Aduh, padat banget dan banyak simpang-simpang. Jadi ini orang keluar dari jalan itu, nah kayak tadi tuh ya, keluar dari gang langsung nyebrang gitu. Nah itu kalau apa ya, beresiko banget kalau kitanya ngebut. Nah ini deh, silau pula.
Baru jam 8 lebih 11 tapi panasnya udah kayak jam 12 lebih. Ini kita ada di ruas antara Cirebon, Brebes, Tegal. Tadi kalau nggak salah di Astana Japura ya. Jadi abis dari ini kita akan lewatin Tanjung, lalu nggak, sebelum Tanjung, iya bener, Babakan, lewat Babakan, lalu Brebes ya, Losari, lalu kota Brebes, lalu Tegal. Oh, banyak truk teman-teman, padat. Yuk ambil kanan, lowong. Hip. Nah, di depan itu ada bis Coyo. Coyo itu salah satu bis yang masih awet melayani trayek di line Cirebon Semarang. Ini daerah mana nih? Ya, isinya truk semua guys. Macet. Jam 8.32 kita masuk di Losari. Ini ada perbatasan teman-teman antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Biasanya sini kiri kanan banyak tukang telur asin. Yuk. Aduh, truk semua. Kiri truk, kanan truk. Ya udah, mana yang lebih cepat kiri. Nah, ini dia perbatasannya teman-teman antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, ditandai dengan ini dia kali. Aku nggak tahu nama kalinya apa nih, Kali Losari atau apa. Dan kita Sugeng Rawuh ingkang Jawa Tengah nggih. Sip. Sudah masuk di Brebes, cepet banget. 8.33, setengah 9 lebih 3 menit. Terakhir lewat sini, nyampe sini jam berapa? Setengah 2-an baru nyampe Brebes. Jam 9 kurang 1 menit, anggaplah jam 9. Tapi suasananya kayak udah jam 12, panas banget teman-teman. Kita udah nyampe di kota Brebes. Habis ini Tegal. Oke. Jam 9 lebih 12 menit kita masuk kota Tegal. Nah, di sini saya mau berhenti teman-teman. Nah, ini kita udah mau nyampe. Ada McD, kita berhenti di KFC. Ini udah kali ketiga nih. Kalau ke Tegal saya pasti berhenti di KFC sini. Oke. Lumayan. 5,5 jam Jakarta Tegal. Ya, ayo. Ini jalannya lumayan bergelombang teman-teman. Perlu hati-hati ya, karena nggak kelihatan bentuk gelombangnya itu menyatu serupa dengan warna aspal. Suram momen adalah ketika kiri kanan depan truk semua mau nyusul kanan, tapi ini truknya baris. Mau ambil kiri ada truk lagi. Apa yang harus dilakukan ya sabar, sambil tetap kita jaga jarak. Mana ini? Oh benar, hampir aja. Ternyata kalau lurus ke tol. 10.57, hampir jam 11 kita sampai di Petarukan. Nah, Petarukan ini kecamatan di Pemalang yang punya kisah kelam. Apa kisah kelamnya? Jadi tahun 2010 atau 2011, aku lupa ya. Di stasiun Petarukan terjadi kecelakaan antara kereta api Senja Utama Semarang dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, jadi waktu itu
jalur di petak antara Cirebon Semarang itu belum jalur ganda, jadi masih rel tunggal. Ya, akibatnya kereta kalau papasan mereka harus saling mengalah, harus bersilang. Saat itu adalah kereta api sejauh utama Semarang dari Pasar Senen tujuan akhir Semarang Tawang itu berhenti di Sepur Belok karena mau disusul sama Argo Bromo Anggrek. Tapi naas, Argo Bromo Anggreknya ternyata melanggar aspek sinyal merah, sehingga harusnya saat dia berhenti dia tetap masuk. Kondisi weselnya itu masih belok ke arah Sepur Belok tempat sejauh utama Semarang berhenti. Alhasil kereta api sejauh utama Semarang rangkaiannya dihantam oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kecepatan saat itu sekitar 80 km per jam. Akibatnya ringsek, teman-teman. Yang meninggal kalau nggak salah 36 orang dari kejadian itu. Nah, sejak saat itu ada satu kebijakan, kalau naik kereta di sekitaran tahun itu ya sampai 2014-2015an itu dikasih gerbong kosong atau gerbong aling-aling di ujung rangkaiannya. Tujuannya supaya mengurangi fatalitas jika amit-amit kejadian insiden tabrakan kayak begitu. Tapi syukurlah sekarang kan jalurnya sudah jalur ganda ya, jadi nggak ada lagi, meminimalisir lah kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Dan sekarang kalau kita lewat jalur utara, kereta api Argo Bromo Anggrek itu sudah kecepatan maksimalnya 120 km per jam. Nah, bedanya dengan mobil atau bus ya, kalau mobil bisa lebih cepat tentunya 140, 160, tetapi tidak konstan ya. Karena ada ngeremnya lah, nanti ada pas mobil depan pindah jalur mau nggak mau menurunin kecepatan kita kan. Kalau kereta api relatif konstan 120, makanya Surabaya Jakarta lewat naik Argo Bromo Anggrek ditempuh dalam waktu 8 jam aja. Jam setengah 12 kurang 8 alias 11.22 nyampe Pekalongan, tapi panas banget dan macet. Ayo ya, ada kereta lewat, kita udah nyampe Pekalongan kota. Nah, ini mulai adem teman-teman, kita mulai mendaki bukit Alas Roban nih. Di sini jalanannya menurutku ini paling enak karena ya masih bergelombang sih, banyak lubang, tapi nggak parah-parah banget. Nah, ini jalur Alas Roban. Kalau yang kanan itu khusus buat bus sama truk, tapi tadi di portal. Oke. Saya berhenti. Ngantuk. Konsentrasinya rada turun. Ini bentar lagi cari tempat berhenti buat minum dah. Nah, ini jalanannya menurun.
Ya, nyampe di mana ini? Lepas Kabupaten Batang. Nah, teman-teman tuh di kanan jalan kita adalah jembatan Kalikuto. Ikonnya Trans Jawa. Oke, sudah masuk di Kabupaten Kendal. Aduh, berhenti dulu deh. Ini ngantuk, capek banget. Oke Pak, monggo nggih Pak. Iya. Monggo Pak. Oke, 12.46. Hampir jam 1, tadi berhenti 10 menit, beli Pocari Sweat, pipis, ngasih makan kucing, dan ngobrol sama bapak parkir. Kota Weleri. Habis Weleri, Kendal, baru Semarang. Ya Allah, macet. Ayo. Tuh, mas-masnya ngarahin ke situ, tapi ngalangin jalan. Aduh. Jam setengah 2, 1.25, kita sampai di Mangkang, Semarang. Semarang mana nih Mangkang? Barat ya berarti ya. Ya, macet lagi, nggak tahu apa nih. Wah, proyek lagi ternyata. Proyek abadi. Jam 1.42 kita udah masuk kota Semarang. Ya, asik banget. Akhirnya nyampe. Ya, total perjalanan kita dihitung-hitung hampir 11 jam, 10,5 lah ya. Karena tadi berangkat setengah 4 subuh, setengah 4 kurang 10 menit alias jam 3.20 pagi. Nah, mungkin pertanyaannya gimana nih caranya supaya nggak ngantuk kalau naik motor selama itu ya. Yang pertama, tadi seperti saya bilang, harus ada tidur dulu ya. Jadi malamnya pastikan tidur, walaupun cuma bentar. Yang penting tidurnya nyenyak. Karena kalau nggak tidur, pasti ngantuk banget perjalanannya. Karena badan butuh recovery ya. Itu satu. Terus yang kedua, makan, jangan dikosongin perutnya. Tadi saya 2:30 udah sarapan bubur dulu. Terus pagi tadi makan KFC ya. Dan di sela-sela perjalanan kalau berhenti saya bawa sereal bar, ngemil. Jadi kalau perutnya ada isi, nggak ngantuk, tapi jangan terlalu kenyang juga. Tuh. Yang ketiga, air ya, wajib minum. Saya sih tadi pokoknya tiap kali berhenti minum. Gitu. Yang keempat, atur durasi perjalanan ya. Karena kalau langsung nonstop pasti capek banget. Ya, beda dengan naik mobil. Kalau naik motor kita kan kena angin konstan. Jadi kalau tadi sih aku berhenti per 3 jam ya. Setelah 3 jam berkendara berhenti, 3 jam berhenti buat pipis, terus jalan kaki, seenggaknya lemesin badan. Kalau nggak ngantuk itu. Terus yang keempat, nyanyi-nyanyi sendiri ya. Kalau pasang headset aku nggak rekomendasiin karena ribet dan bikin kuping sakit kalau kelamaan. Tapi kita bisa nyanyi mendengarkan suara sendiri. Ya itu karaoke lah ya, kan mendengarkan suara kita sendiri bergema gitu dalam helm kita. Oke. Kita udah mau sampai.
Nah, ke Kota Lama belok kiri. Kawasan Kota Lama Semarang. Ah, ya kalau nginep paling suka di daerah Kota Lama karena lokasinya strategis, nggak perlu keluarin motor lagi kalau pengen jalan-jalan tinggal jalan aja, liatin lampu kota malam-malam. Bagusnya kalau malam, kalau siang gini mah gersang. Iya, iya, Kota Lama. Serius. Kalau parkir tinggal ke kanan. Ini kita muterin dulu. Sebenarnya saya nggak terlalu apa Semarang sih, cuma ini masih ingat-ingat dikit dari hasil nge-trip bulan April kemarin. Oh iya, ini malam minggu. Oh, pintu masuk stasiun Tawang yang baru dari sini. Oke. Wuh, 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 wuh. Hmm. Hmm. Ini folder stasiun Tawang. Aduh, bangunan tuanya masih pada cakep di sini. Kalau kita lihat sih kawasan Kota Lama Semarang ini jauh lebih tertata daripada Kota Tua Jakarta ya. Lebih artistik. Nah, penataannya udah lebih dulu untuk Kota Lama. Pinggirannya udah ada lampu-lampu. Di Kota Tua masih belum. Kota Tua Jakarta. Kenapa disebut Kota Lama? Karena Semarang ini dulunya merupakan kota kolonial ya. Kalau Jogja dan Solo itu dulu masih sebenarnya tidak 100% di bawah kontrol Belanda kalau Jogja dan Solo, karena keduanya merupakan kerajaan dan punya keraton ya. Sedangkan Semarang itu bukan kekuasaan dari Mataram, sehingga waktu itu dijadikanlah Semarang sebagai kota kolonial. Nah, pusat pemerintahannya sendiri yaitu di daerah Kota Lama ini. Ini titik perjalanannya ya. Ini kalau di Bandung itu Braga, kalau di Jakarta Kota Tua, kalau Surabaya saya biasanya pernah tapi lupa. Ini saya selalu nginep di Bobobok teman-teman karena harganya murah. Ini dapat 120.000 walaupun ukurannya kecil, tapi buat istirahat tuh enak banget lah kalau di Bobobok. Oke, tepat jam 2, jam check-in. Ya, jam 1.57. Tiba juga di tujuan Kota Lama Semarang. Depan sini ada Starbucks. Nah, April kemarin saya WFH dari Semarang nginep di Box. Terus kalau kerja di Starbucks ini, modal beli chamomile 22.000, lalu perginya 5 jam 6 jam. Oke, sampai di Box.